Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa menjumpai saudara kembali dalam suasana yang berbahagia ini. Saya berdoa Bapak Ibu bersama dengan seluruh keluarga tetap dalam anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang sampai saat ini ternyata menjadi bahan perdebatan di antara orang-orang Kristen. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Yaitu tentang perlukah atau pentingkah perbuatan baik dari umat Kristen? Atau apakah perbuatan baik mempengaruhi keselamatan? Nah, kenapa pokok bahasan ini saya bahas pada kesempatan ini? Karena ternyata umat Kristen terbagi dalam dua pandangan tentang perbuatan ini. Ada kelompok yang mengatakan perbuatan itu tidak penting. Perbuatan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Perbuatan baik itu tidak mempengaruhi keselamatan karena ada yang berpikir atau mereka yang berpikir bahwa kalau perbuatan baik ini berarti ini sama dengan kelompok lain yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu mempengaruhi keselamatan atau perbuatan baik itu menyelamatkan. Jadi mereka berkata bahwa yang menyelamatkan itu adalah Yesus, bukan perbuatan baik. Sementara perbuatan baik itu hanya terkait dengan upah yang akan diterima nanti kalau Tuhan Yesus datang. Hanya soal upah. Jadi perbuatan baik itu tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi menurut mereka, kelompok yang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak penting atau perbuatan baik itu tidak mempengaruhi keselamatan, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengkaitkan perbuatan dengan iman atau menyandingkan perbuatan dengan iman, ini adalah orang-orang yang tidak memahami Alkitab dengan baik serta tidak menggunakan akal sehat. Jadi sekali lagi mereka mengatakan soal perbuatan baik itu adalah soal upah, sementara keselamatan itu murni hanya melalui Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini menimbulkan perpecahan di antara orang Kristen. Kelompok yang kedua adalah kelompok Kristen yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu penting. Perbuatan baik itu adalah bukti dari iman. Tetapi kita akan melihat apa kata firman Tuhan. Berdasarkan Alkitab kita akan melihat bagaimana orang Kristen itu seharusnya. Saya mengajak Bapak Ibu membaca di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, mulai dari ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kemudian saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-24. 24 demikian. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh
tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan ayat-ayat ini nanti Bapak Ibu bisa baca selengkapnya ya, dalam pasal yang kedua Yakobus mulai dari ayat 14 mulai sampai ayat 26 ini, supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran apa pendapat Rasul Yakobus tentang perbuatan. Jadi beriman pada Yesus berarti percaya padanya termasuk seluruh perintah dan ajarannya. Ya, jadi kalau beriman kepada Yesus itu berarti juga percaya, beriman kepada firman-Nya. Jadi di sini dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya begini Bapak Ibu. Iman itu kan sifatnya abstrak, tidak kelihatan. Ya, walaupun nanti orang yang berkata perbuatan itu tidak penting, mereka akan berkata memang iman itu bersifat pribadi. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu, iman itu memang pribadi, tetapi iman itu harus nyata. Paulus berkata, biarlah semua orang menyaksikan imanmu. Biarlah semua orang melihat, menyaksikan kebaikan hatimu. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Saya sudah katakan tadi bahwa iman itu sifatnya abstrak, tidak kelihatan. Jadi iman itu tidak cukup hanya kata-kata. Dari mana orang mengetahui bahwa engkau beriman? Seseorang akan diketahui imannya itu adalah dari perbuatannya, dari praktek hidupnya setiap hari. Dari praktek hidup yang nyata, dari situlah ketahuan imannya. Tetapi ada orang-orang yang berkata, perbuatan itu tidak penting. Imanlah yang terpenting. Nah, saya mau beritahu orang-orang yang berkata ini, ya, yang tidak mementingkan perbuatan baik ini, yang tidak memberikan perhatian kepada perbuatan, yang mengatakan perbuatan itu tidak penting, tetapi yang penting iman. Perhatikanlah, biasanya dalam praktik hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan mereka tidak menjadi berkat. Kata-kata bahasa mereka kasar. Cara mereka menanggapi orang lain kasar. Mereka mencurigai orang. Perbuatannya juga jahat. Padahal Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, ya, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, demikian dia berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Jadi perbuatan ini mencakup praktik hidup dan juga ucapan-ucapan yang keluar dari mulut. Dan itu sebabnya Paulus berkata jadi teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaanmu dan kesucianmu. Tapi saya mau memberitahu bahwa orang-orang yang tidak mementingkan perbuatan, tetapi hanya mementingkan iman, biasanya mereka dalam perkataan mereka kasar, dalam perbuatan mereka kasar, dalam menanggapi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka juga kasar. Tetapi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dengan benar, mereka akan memiliki perbuatan yang benar pula. Sebab Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan berarti bertindak. Melakukan berarti mempraktekkan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Bapa yang di sorga. Jadi tidak cukup hanya beriman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin orang-orang yang mengatakan
yang penting iman dan perbuatan itu tidak penting, mereka akan membantah apa yang saya sampaikan ini dengan berkata, kalau begitu apakah keselamatan itu tidak satu-satunya di dalam Yesus? Sebab mereka berkata bahwa keselamatan adalah hanya melalui Yesus satu-satunya. Dan saya mau katakan, betul. Saya juga mengaminkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di jalur lain. Tetapi saya mau beritahu, iman kepada Yesus dan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan praktek hidup, itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Atau dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Iman dan perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Kita harus menunjukkan iman kita dari perbuatan kita. Itu yang dikatakan oleh Yakobus tadi. Ia berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan. Ia mengatakan tadi iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Dan di dalam ayatnya yang ke-19 tadi, di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hanya beriman tanpa disertai perbuatan, itu tidak ada bedanya dengan iman setan. Orang Kristen yang beriman kepada Yesus, tetapi imannya tidak ditunjukkan dalam praktik hidup, dalam perkataan, dalam sikap, dalam cara menghadapi orang lain, sesungguhnya imannya itu tidak ada bedanya dengan iman setan. Sebab setan pun percaya. Sekali lagi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Engkau beriman kepada Kristus, engkau beriman hanya ada satu Allah saja, itu bagus. Tetapi setan-setan pun beriman, mempercayai hanya ada satu Allah, mempercayai Allah. Tetapi apakah setan tunduk kepada Allah? Apakah mereka melakukan kehendak Allah? Tidak. Jadi, orang Kristen harus berbeda dari iblis. Iman orang Kristen harus berbeda dari iblis. Iblis beriman kepada Allah, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Allah. Tetapi orang Kristen beriman kepada Yesus, mereka harus menunjukkan iman mereka itu dari perbuatannya. Sebab ternyata banyak, Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini. Mereka mengaku percaya kepada Allah, tetapi dalam perbuatan mereka mengingkarinya. Paulus berkata kepada Timotius, maksud saya anak rohaninya Titus. Ya, di dalam suratnya pasal yang pertama ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi Paulus memberitahukan ada orang-orang yang mengaku mengenal Allah, ada orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan, mereka menyangkal Allah yang mereka imani. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengabaikan perbuatan, sesungguhnya mereka itu menyangkal Allah. Dan lebih kejamnya lagi, Paulus berkata, orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak menunjukkan iman mereka dari perbuatan mereka, Paulus berkata mereka itu keji dan orang-orang durhaka. Orang yang mengaku beriman kepada Yesus tetapi tidak menunjukkannya dalam praktek hidupnya setiap hari, baik dalam perkataan, mereka itu sesungguhnya keji dan durhaka. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu, apa buktinya engkau beriman kepada Kristus? Apa buktinya engkau beriman kepada Allah?
kalau engkau tidak menunjukkannya melalui perbuatanmu. Ya. Ini kita akan melihat beberapa ayat apa kata Alkitab tentang perbuatan baik ini. Kita akan melihat, saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu mulai dari Perjanjian Lama. Ya, sekali lagi saya mau beritahu bahwa perbuatan itu meliputi praktek hidup, dan juga termasuk perkataan-perkataan, bahasa-bahasa, pikiran. Itu sebabnya di dalam Matius Yesus berkata, siapa yang memandang perempuan dan mengingininya di dalam hatinya, sesungguhnya ia telah berzinah dengan dia. Ya, jadi perbuatan itu nyata di dalam praktek hidup, ya, praktek hidup, kemudian juga mencakup bahasa, perkataan, ucapan, dan pikiran. Nah, apa kata firman Tuhan tentang perbuatan ini? Di dalam Ulangan pasal 17 ayat 2-5, ya, yang melakukan kejahatan itu harus dilempari batu sampai mati. Ulangan pasal 17 ayat 2-5. Demikian firman Tuhan, apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ada perbuatannya, melakukan berarti perbuatan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan. Nah, dilakukan ini bicara tentang perbuatan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kata Alkitab, ya harus dihukum, bahkan dilempari sampai mati. Itu dalam hukum Perjanjian Lama. Kemudian perbuatan-perbuatan itu akan menentukan hukuman Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Samuel menegur perbuatan Saul. Jadi sekali lagi perbuatan. Tetapi sekarang ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi, perbuatan juga akan menentukan hukuman bagi seseorang. Karena perbuatan, Saul dihukum. Perbuatan-perbuatan yang salah itu akan mendatangkan hukuman. Di dalam 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-14. Demikian, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Saya ulangi, karena engkau dengan perbuatan, ya, perhatikan, perbuatan
ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi perbuatan yang salah itu mendatangkan hukuman. Perbuatan jahat itu mendatangkan hukuman. Itu juga di dalam 1 Raja-Raja 14. 1 Raja-Raja 14 ayat 9 mulai. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat. Saya ulangi, sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Saya ulangi sekali lagi kalimat pertama. Engkau telah melakukan perbuatan yang jahat. Ayat 10. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi karena perbuatan seseorang akan dihukum. Karena perbuatan juga seseorang akan diselamatkan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu ayat-ayat di dalam Alkitab yang dihukum karena perbuatan. Di dalam Yesaya pasal 59, Yesaya 59 ayat 18, demikian. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Ia di sini adalah Tuhan. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Kemudian Yeremia 21 ayat 12 mulai demikian. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kemudian ayatnya yang ke-14, aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat Yeremia juga pasal 26. Yeremia pasal 26 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Yeremia 26 ayat 13. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Jadi di situ dikatakan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu. Lakukanlah, perbaiki perbuatanmu, maka Tuhan akan membatalkan segala rancangan hukuman yang sudah disiapkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa perbuatan itu penting. Ternyata perbuatan itu penting, ya. Yehezkiel pasal 5 ayat 9 mulai, oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya,
dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Yehezkiel pasal 5 ayat 9, oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Jadi perbuatan ini akan mendatangkan berkat atau mendatangkan hukuman. Jadi ternyata perbuatan itu penting. Yehezkiel pasal 7 ayat 8 demikian, sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Aku akan menghakimi engkau selaras seturut sesuai dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini semakin nyata betul. Ternyata banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa perbuatan itu penting. Perbuatan baik itu ternyata bisa mendatangkan hukuman atau mendatangkan berkat. Dalam Yehezkiel itu juga pasal 33 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Jadi, biar seseorang itu beriman kepada Tuhan, mengaku beriman kepada Kristus, dia menghafal banyak ayat Alkitab, tetapi perbuatannya keji, perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, perbuatannya tidak dilakukan firman Tuhan yang ia ketahui, firman Tuhan yang ia hafal itu, ia tidak praktekkan dalam hidupnya, maka Tuhan pasti akan tetap menghukumnya. Menghafal banyak ayat Alkitab itu bagus. Mengetahui banyak ayat Alkitab itu bagus. Tetapi kalau hanya mengetahuinya, tetapi tidak mempraktekannya dalam hidup, tidak mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari, maka pengenalan akan Allah itu tidak akan menyelamatkan. Sebab pengenalan akan Allah, iman kepada Allah, harus disertai dengan perbuatan. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Kristus. Dan itu turut diperhitungkan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Itu tadi dalam perjanjian lama. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang memberitahukan bahwa perbuatan itu menentukan apa yang diterima oleh seseorang, apakah hukuman atau berkat. Di dalam perjanjian baru, Matius 16 ayat 27 demikian. Sebab anak manusia datang dalam kemuliaannya diiringi para malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Pada waktu itu, yaitu pada waktu Yesus datang, ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 13 atau ayat 12, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam Matius pasal 12 ayat 37 dikatakan dengan ucapan orang akan dibenarkan dan dengan ucapan juga seseorang itu akan dihukum. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa perbuatan ini mencakup praktek hidup yang kelihatan,
pun ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Kristus ini harus mendapat perhatian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 29, demikian, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Saya ulangi, mereka yang telah berbuat baik, perbuatannya, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, orang-orang mati pun, orang mati yang melakukan perbuatan baik, mereka akan dibangkitkan untuk diselamatkan. Jadi dari semua ayat-ayat tersebut, ternyata perbuatan itu tidak hanya soal upah. Perbuatan-perbuatan itu ternyata bukan hanya soal upah saja bagi orang-orang percaya, tetapi juga dapat mempengaruhi keselamatan ternyata. Walaupun bukan perbuatan yang menyelamatkan, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan. Kalau begitu, apa kaitan perbuatan dengan Yesus? Sehingga perbuatan itu bisa menyelamatkan. Bapak Ibu, Yesus adalah pribadi yang kita imani. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Itu sebabnya Yesus jugalah yang mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang akan mempengaruhi keselamatan kita. Yesus yang menjamin keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya ia jugalah yang menjamin dengan cara apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah beriman kepada dia. Yesus memberikan perintah-perintah kepada para pengikutnya. Itu sebabnya orang yang mengikuti perintah Yesus itulah yang diselamatkan. Jadi tidak cukup hanya beriman kepada Yesus. Tidak hanya mengaku, aku percaya kepada Yesus, aku beriman kepada Yesus. Tetapi tidak mengikuti perintah Yesus, tidak mempraktekkan perintah Yesus. Maka orang itu saya katakan, berdasarkan kebenaran-kebenaran Alkitab, orang yang mengaku percaya Yesus, orang yang mengaku beriman kepada Yesus, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, orang itu tidak akan diselamatkan. Jadi tidak hanya tidak mendapatkan upah dari Tuhan, tetapi keselamatan pun ia tidak dapatkan. Jadi Bapak Ibu, memang yang menyelamatkan itu hanya Tuhan Yesus, tetapi perbuatan juga ternyata memegang peranan penting bagi orang-orang percaya untuk diselamatkan. Jika hanya berhenti pada beriman, ingatlah iblis pun beriman kepada Yesus. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa Allah akan membalaskan sesuai dengan perbuatan. Itu bahkan nanti di dalam sampai di dalam kitab Wahyu pun ada banyak sekali perbuatan-perbuatan itu ternyata mempengaruhi keselamatan. Di dalam Roma pasal 13 ayat 12 dia berkata, tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Roma 13 ayat 12 demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik menurut petunjuk firman Tuhan. Sebab setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. 1 Petrus pasalnya yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka kamu
hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Tuhan akan menghukum sesuai dengan perbuatan. Demikian juga dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 12, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya melahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi, perbuatan akan mempengaruhi orang itu diselamatkan atau tidak. Seseorang akan diselamatkan atau tidak. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sebab mereka telah berhenti dari segala jerih lelah mereka dan perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perhatikan Bapak Ibu, perbuatan baik dari orang-orang yang beriman kepada Kristus itu penting. Jadi jangan mengabaikan perbuatan. Jangan mengabaikan perbuatan baik. Jangan mengatakan bahwa perbuatan itu hanya menyangkut soal upah yang akan diterima di sorga. Bukan soal kedudukan di sorga. Tetapi perbuatan itu juga mempengaruhi keselamatan. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-22. Wahyu 22 ayat 12. Demikian, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya ulangi, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi setiap orang akan mendapatkan ganjaran. Setiap orang akan diganjar sesuai dengan perbuatannya. Jadi ada yang berkata kita diselamatkan karena kasih karunia. Amin. Betul. Bukan karena perbuatan. Betul. Amin. Dan mereka berkata, jadi perbuatan tidak mempengaruhi keselamatan. Saya mau mengatakan, betul, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh Kristus. Dan perbuatan baik kita memang tidak menyelamatkan. Jalan satu-satunya adalah Kristus. Tetapi perbuatan baik itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman kepada Kristus. Yakobus berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, tetapi aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi memang perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan menyelamatkan kita. Memang kita melakukan perbuatan baik bukan supaya selamat. Sebab kalau kita melakukan perbuatan baik supaya selamat, sesungguhnya perbuatan baik kita itu tidak akan memenuhi standar Allah. Yesaya pasal 64. Yesaya 64 ayat 6 berkata begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita supaya selamat, sesungguhnya kita tidak akan pernah mencapai standar Tuhan. Perbuatan baik kita tidak akan mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi sekarang perbuatan baik yang kita lakukan itu mempengaruhi keselamatan, yaitu perbuatan baik, perbuatan benar berdasarkan firman Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan.
perbuatan baik yang kita lakukan karena firman Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita beriman kepada Yesus. Jika oleh perbuatan orang percaya, orang lain berdosa, maka orang benar itu lebih berdosa. Matius 18 ayat 6 berkata begini, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Artinya bahwa orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi oleh perbuatannya ia membuat orang lain menjadi berdosa, Yesus berkata, orang yang mengaku beriman itu sebaiknya diikatkan batu kilangan di lehernya dan dibuang ke laut. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 7, "Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya." Kemudian saya langsung lompat ayatnya yang ke-9. "Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus." Jadi, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi karena mereka tidak peduli kepada perbuatan, karena mereka berkata tidak penting perbuatan, yang penting iman. Itu sebabnya perbuatan mereka sembarang saja, tidak sesuai firman Tuhan, mereka berbuat sesuka hatinya, tidak ada bedanya dengan orang-orang berdosa. Perbuatan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu, perbuatan mereka tidak berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Maka sesungguhnya perbuatan mereka itu telah melukai orang lain. Dan oleh sebab itu, mereka harus dihukum. Jadi orang-orang yang mengaku beriman kepada Kristus, tetapi oleh karena mereka tidak menganggap perbuatan itu sebagai sesuatu yang penting, hanya beriman saja yang penting dan mengabaikan perbuatan, mengabaikan bahasa, mengabaikan kata-kata. Itu sebabnya mereka bersikap kasar, perbuatan mereka kasar, perkataan mereka kasar. Sesungguhnya kalau oleh karena itu orang lain menjadi berdosa, orang lain menjadi berbuat dosa, maka saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan, orang yang mengaku beriman kepada Yesus itu sesungguhnya mereka pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari uraian di atas, mungkin satu pertanyaan yang saya sampaikan. Kalau hanya percaya kepada Kristus, tetapi mengabaikan perbuatan, kalau begitu, apakah yang penting kita beriman, tetapi kita merampok, kita mencuri, kita memperkosa orang, kita menyakiti orang, kita memukul orang, maka kita tetap akan selamat karena kita telah beriman kepada Yesus? Apakah begitu? Tetapi sekali lagi, Alkitab berkata, di dalam Matius pasal 7 ayat 21, Yesus berkata, "Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan." Bukan semua orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa, mereka tidak menunjukkan perbuatan baik. Bukan semua orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari uraian di atas, dari uraian yang telah saya sampaikan, kiranya kita mendapatkan pemahaman yang betul bahwa beriman kepada Kristus itu harus
bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Jalan satu-satunya hanya melalui Yesus. Tetapi orang beriman kepada Yesus jangan mengabaikan perbuatan-perbuatan. Orang yang beriman kepada Yesus jangan mengabaikan perbuatan baik. Sebab perbuatan baik itu akan mempengaruhi keselamatan kita. Sebab Yesuslah yang menilai perbuatan kita. Apakah kita layak diselamatkan? Apakah oleh perbuatan kita itu kita diselamatkan atau akan dihukum? Oleh sebab itu, pilihlah yang benar, pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak cukup hanya berkata, aku beriman kepada Kristus, tetapi tidak menunjukkannya dalam praktek hidup setiap hari. Yakobus berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Oleh sebab itu, tunjukkanlah imanmu dari perbuatanmu. Mari kita menunjukkan iman kita kepada Kristus. Mari kita memperlihatkan iman kita kepada Kristus supaya disaksikan oleh orang, supaya dirasakan oleh orang melalui praktek hidup setiap hari, melalui perbuatan baik kita setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memampukan kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita sering berdoa, ya Tuhan, tolonglah kami mengerti firman-Mu, tetapi kami jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku yang baik. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.